Nah, guys, gua senang banget nih ya, lu semua nemenin gua nih kemarin 1 minggu penuh berdiskusi dengan segala macam topik ya. Lu semua nih yang bikin gua tetap semangat mengudara. Kayak penyiar TV ya. Kita udah mengangkat banyak banget tema yang hangat, ngulasnya dari berbagai perspektif, dari perspektif yang agak-agak berat dan serius sampai perspektif yang agak-agak ngaco ya dan bebas tidak beraturan ya. Gue juga senang banget banyak di antara lu yang udah nyempetin nulis something ya di kolom komentar. Ada yang ngasih semangat, ada yang muji, ada yang ngasih pendapat, ada yang iklan ya kan, sampai ada yang ngeledek. Guys, beberapa jam lagi weekend lu berakhir ya, weekend gue juga sih ya. Ini buat nemenin lu ya menghabiskan waktu-waktu istirahat terakhir lu di weekend ini Minggu 31 Januari yang sekaligus merupakan hari terakhir di bulan ini ya. Gue ingin ngajak lu nge-recap ya di rubrik weekly recap. Apa aja sih yang udah kita obrolin seminggu kemarin di channel ini. Di dunia akademik itulah ya generasi muda kita, para mahasiswa, adik-adik kita belajar tentang bagaimana etika publik itu ditegakkan. Bagaimana etika sebagai insan-insan akademik, sebagai insan ilmiah itu harus dibangun. Disitulah kita belajar tentang kejujuran, kita belajar tentang integritas, kita belajar tentang nilai-nilai keadilan. Nah, ketika ini semua kemudian tidak bisa dilihat oleh para mahasiswa dari pimpinan universitas, maka besar kemungkinan ya lambat laun nilai-nilai tadi akan luntur. Minggu kemarin mungkin lo masih ingat ya, kita awali dengan ngobrolin soal Dr. Murianto. Ini rektor terpilihnya USU, Universitas Sumatera Utara, yang dia ini sudah terbukti dinyatakan oleh Komite Etik melakukan self plagiarism. Ya, tapi ternyata Kemendikbud bersikukuh tetap melantik beliau jadi rektor. Prihatin banget gue ya, karena ini menurut gue penodaan terhadap dunia akademik ya. Apalagi kemudian alasannya Pak Sekjen Kemdikbud adalah ya nggak ada aturan yang menyatakan bahwa self plagiarism itu sebuah katakan saja kesalahan ya. Aduh, gua mesti ngomong gimana ya? Mungkin secara hukum positif nggak ada, tapi ini kan etika akademik yang standar banget ya. Yang namanya self plagiarism itu ya ibarat incest lah ya, incest. Pernikahan sedarah yang dilarang ya. Kenapa? Karena lo bayangin seorang scientist, seorang akademisi itu akan melakukan daur ulang terhadap apa karya-karya ilmiah dia. Akhirnya ilmu pengetahuan mundur ya, bukan berkembang maju, bergerak maju malah mundur. Kan jadi sayang banget ya. Dan biasanya yang melakukan self plagiarism ini ya mohon maaf ya adalah insan-insan akademik yang orientasinya justru adalah supaya tenar. Kalau bahasa Medannya tuh pantang tak top ya, bukannya justru berkiprah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah guys, gua senang banget nih ya, lu semua nemenin gua nih kemarin 1 minggu penuh berdiskusi dengan segala macam topik ya. Lu semua nih yang bikin gue tetap semangat mengudara. Kayak penyiar TV ya. Kita udah mengangkat banyak banget tema yang hangat, ngulasnya dari berbagai perspektif, dari perspektif yang agak-agak berat dan serius sampai perspektif yang agak-agak ngaco ya dan bebas tidak beraturan ya. Gue juga senang banget banyak di antara lu yang udah nyempetin nulis something ya di kolom komentar. Ada yang ngasih semangat, ada yang muji, ada yang ngasih pendapat, ada yang iklan ya kan, sampai ada yang ngeledek. Ya gue paling geli ya, gue inget banget belum lama ini ada yang komentar tentang jidat gue yang agak hitam ya. Terus komentarnya agak gimana gitu ya, terus dia nanya nih, itu kenapa sih bisa hitam gitu? Apakah semua kadrun? Kok dibilang kadrun? Apakah semua kadrun jidatnya hitam? Itu apa dibentur-benturin ke tembok gitu. Ini ampun deh yang komentar ya, sadis ya. Ya ada lagi nih ya, waktu gua bikin video, mungkin lo ingat ya yang judulnya "Habis duit terbitlah wakaf, pemerintah mendadak syariat". Nah itu ada yang bilang nih, emang kalau kadrun ya, gue lagi disebut kadrun ya, itu suka banget nyinyirin hal-hal yang gak penting. Nah bab ini jujur gua bingung ya kan. Kok topik yang kayak begini dianggap nggak penting buat diomongin? Karena menurut gua ini menyangkut nasib banyak orang ya, ratusan juta orang. Ya, tapi orang berhak untuk berpendapat ya. Bahkan sebagian kalangan menilai ini ada upaya-upaya untuk menyebarkan Islamofobia, ya.
ya fobia terhadap Islam ya dengan berbagai jargon ya. Radikalisme, khilafaisme, ekstremisme, ya termasuk dilakukan melalui aktivitas para buzzer di media sosial. Itu kejam banget ya. Namun di sisi lain guys, pemerintah justru memanfaatkan wakaf ya. Yang notabene wakaf itu adalah syariat Islam untuk kepentingan keuangan negara. Ya. Jadi kesannya nih jadi kayak pilih-pilih tebu gitu. Kalau ada syariat Islam yang menguntungkan pemerintah, wah itu di-endorse gitu ya. Tapi syariat-syariat yang lain itu disingkirkan. Ini kesan. Nah, di podcast yang dibilang tadi oleh seseorang tadi nggak penting ya, itu kita diskusi tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Wapres ya Kiai Haji Maruf Amin dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, kita menyoroti ya bahwa gerakan ini berpotensi jadi nggak efektif nih. Kenapa? Karena satu ya ada persepsi bahwa gerakan wakaf uang ini sekedar merupakan upaya pemerintah nih ya untuk nyari sumber keuangan baru untuk menambal ya keuangan negara kita yang lagi parah-parahnya lagi jebol ya. Kemudian juga yang kedua, ini terkesan pemerintah itu langkahnya paradoks ya. Di satu sisi terlihat sangat antipati terhadap hal-hal yang berbau keislaman ya, yang berbau syariat ya terutama. Tapi di sisi yang lain itu justru mengendorse wakaf. Karena wakaf itu kan bagian dari syariat gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini nih ya, belum lagi terkesan ada pembiaran nih terhadap beberapa buzzer ya cukup banyak ya, yang itu terus melontarkan ujaran-ujaran yang menanam kebencian pada hal-hal yang berhubungan dengan ulama, berhubungan dengan syariat dan lain-lain. Nah, paradoks ini yang memprihatinkan. Nah, kemudian yang ketiga juga kita melihat Gerakan Wakaf Nasional ini, Gerakan Nasional Wakaf Uang ini diluncurkan di tengah tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kenapa? Ya apalagi kalau bukan biang keladainya korupsi kita yang sedang parah-parahnya. Nah kita soroti itu ya agar sekali ya setidaknya mengingatkan pemerintah. Kemudian guys, oh ya gue ingin mengucapkan terima kasih ya karena uh, podcast gua yang episode 134 ini yang tadi ngomongin Gerakan Nasional Wakaf Uang ini salah satu yang paling banyak kalian tonton ya. Nah kita lanjut ya. Kemudian di beberapa episode ya, ini yang gua catat nih episode 124, 126, 130, 137 itu kita ngebahas perkembangan situasi COVID ya, COVID-19 di Indonesia. Di 124 tuh kita ngangkat ini acara tiup lilin dan potong tumpeng suap-suapan 1 sendok yang dilakukan di DPD PDIP Bali. Ini acara syukuran mereka setelah sukses di Pilkada 2020. Nah tentu aja guys ya kejadian ini sangat kita sesalkan ya karena bagaimanapun ini mengirim pesan yang gak tepat kepada masyarakat yang harusnya nih menurut gua para politisi apalagi dari PDIP ya partai yang sangat berpengaruh itu para politisi tadi kan public figure ya gimana pun ya harusnya memberikan contoh role model kepada masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan yang benar ya. Lalu di 126 ya kita menyoroti tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya PPKM se-Jawa Bali yang nyatanya nggak berhasil nih untuk menekan laju penyebaran COVID. Ya bahkan ya lo tahu beberapa hari belakangan ini selalu penambahan kasus COVID, kasus positif itu more than 10,000 cases per day. Gila ya. Lanjut ya guys, di episode 130 ya masih tentang COVID nih. Kita ngebahas kebingungan kita sebagai rakyat jelata mengenai statementnya Pak Presiden Jokowi yang sangat kita hormati ya. Ketika tanggal 25 Januari nih, ketika itu kasus positif belum 1 juta ya, tapi sudah mendekati 1 juta dikit lagi ya. Itu beliau dalam satu event menyatakan bersyukur karena Indonesia ini berhasil mengendalikan dampak krisis dari COVID. Baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Kalau kita bingung ya, punten ya Pak ya, suksesnya di mana ya? Karena kasusnya terus melonjak. But sehari kemudian, ketika kasus positif sudah tembus 1 juta, 1 juta lebih ya kalau nggak salah, 1.012.360 kasus kalau nggak tanggal 26 ya. Itu tiba aja berubah nih statementnya Pak Jokowi, walaupun nggak langsung ya, karena itu statement itu dikutip oleh Menkes ya. Pak Jokowi menyatakan berduka cita. Jadi kayak cepet banget ya dari dari alhamdulillah
berubah jadi innalillah tuh kayaknya cepet banget. Kalau tadi ya, berita yang Pak Jokowi bersyukur ya karena kita bisa kendalikan krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, itu berita tanggal 25 Januari dikutip oleh Kompas, ternyata selang 1 hari ya, di tanggal 26 Januari judul beritanya sudah beda lagi. Ya, kontras banget, judul beritanya adalah Jokowi berduka. Kasus positif COVID-19 Indonesia tembus 1 juta orang. Bingung ya. Gue cuman mikir kayaknya memang sebagai rakyat jelata nih kita harus siap dibuat bingung oleh para pejabat publik. Harus sabar ya. Tapi pesan gue jangan dibikin pusing, jangan dibikin stres, nanti imunitas malah turun. Ya, dibawa ketawa aja ya. Supaya imun kita tetap bagus ya. Masih tentang COVID guys, Sabtu malam kemarin kita nongkrong di episode 137. Ya ini di rubrik highlight ya. Kita bahas tuntas gimana gonjang-ganjing COVID setelah menembus angka 1 juta kasus. Ya kita sesalkan apa? Hampir semua indikator COVID menunjukkan pemburukan. Dari mulai jumlah active cases, positivity rate, fatality rate, juga bed occupancy rate ya, tingkat okupansi tempat tidur rumah sakit yang juga semuanya sudah sangat menunjukkan emergensi. Ya lu bayangin aja misalnya positivity rate kita itu rata-rata kalau nggak salah 16%. Ini lebih dari 3 kali positivity rate yang dianggap aman oleh WHO yaitu 5%. Kemudian tingkat kematian kita juga di atas angka rata-rata global di dunia gitu ya. Ini memprihatinkan banget. Ini soal lainnya terkait dengan terbatasnya fasilitas karantina milik pemerintah. Ya, dampaknya apa? Sejumlah pasien COVID yang udah positif ya, tapi dia tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala-gejala ringan, itu banyak banget yang diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini padahal di DKI Jakarta aja guys ya, kita nggak bicara daerah-daerah nih. Di DKI Jakarta aja itu sebagian besar rumah tidak memadai untuk isolasi mandiri. Ya lu gimana mau isolasi ya rumahnya. Mohon maaf sempit begitu ya. Nah kemudian juga kita sempat ngebahas ya di video yang sama itu beberapa gangguan yang dialami oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang bersama jajarannya sedang berjibaku untuk menangani COVID. Ya kita tahu sejak awal COVID ini mulai tersebar gitu ya. DKI Jakarta itu yang terdepan loh guys, jangan lupa ya. Gubernur Anies tuh yang lain tuh masih adem ayem udah ribut ngingetin nih bahaya ya. Tapi orang belum aware. Nah sekarang ternyata ketika dia dan jajarannya lagi mati-matian nih mencoba mengatasi ini ada aja gangguan-gangguan ya. Misalnya yang kita catat, yang kita diskusikan di video episode 137 itu ada nih ya kader Gerindra ya kalau gua nggak salah ketua DPC Jaktim ya kalau nggak salah ya. Yang juga anggota DPRD DKI. Itu yang bilang udah Gubernur Anies mundur aja nih kalau nggak sanggup menangani COVID. Kacau ya. Padahal kan Anies tuh jadi gubernur diusung sama Gerindra yang berpasangan dengan PKS. Untung tuh oknum tersebut ditegur langsung oleh pimpinan-pimpinan di Gerindra gitu ya. Ada lagi gangguan lain yang lebih sadis ya. Tiba-tiba di grup-grup WA itu beredar semacam hoax lah ya. Nomor darurat dari Satgas COVID-19 DKI. Lu bayangin ya nomor itu kalau nggak bisa dihubungi ya. Jadi kalau lu misalnya lagi kondisi darurat ngontak nggak bisa, wah itu Gubernur Anies sama Pemprov bisa dimaki-maki. Ya untung hoax ini segera diluruskan ya. Nah guys, di seminggu kemarin ya guys, kita juga, nah ini topik menarik ya. Kita juga banyak kebahas ujaran kebencian bernada rasis nih yang menimpa mantan Komisioner Komnas HAM yaitu Bung Natalius Pigai. Yang lebih memprihatinkan lagi, ini ada akademisi tadi ya, guru besar. Yang dalam bayangan gua tuh sosok yang berwibawa. Ya karena cerdas, arif, bijaksana. Itu justru ikut-ikutan bermain dalam politik murahan. Ya, dengan mengeluarkan kata-kata bernada hinaan bahkan rasis di media sosial. Nah, seri ini nih tentang rasisme ini diawali dengan podcast 128. Yang itu juga banyak ditonton oleh lu sekalian, ya. Setelah itu bahasan tentang rasisme yang menimpa Bung Pigai itu kita terusin nih di 129, 132 dan 135.
Tentu aja ya guys ya, kita doain ya ini Polri dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim memproses kasus ini sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas tas ya. Karena kita tahu ada satu orang ya tersangka sudah ditangkap yaitu Ambrosius Nababan. Beliau ini adalah ketua Projamin, salah satu relawan Pro Jokowi Maruf Amin ya waktu pemilu yang lalu. Nah, tapi kita tahu ya, yang melakukan hal yang serupa yang diduga itu bukan cuman Ambrosius Nababan ya. Ada Abu Janda, ada salah satu guru besar di USU ya, Yusuf Henuk kalau gua nggak salah. Ada Denny Siregar juga, ada kemudian Ruhut Sitompul gitu ya. Nah ini semoga janji Pak Listio Sigit Prabowo ketika fit and proper di DPR untuk jadi Kapolri dipenuhi. Bahwa hukum tidak boleh cuman tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Hukum juga harus adil termasuk bagi orang-orang yang dipersepsikan dekat dengan kekuasaan. Ya, itu harapan kita. Nah guys, satu lagi nih topik ya yang cukup panjang lebar kali tinggi. Kita bahas di minggu kemarin yaitu masalah korupsi ya. Ini extraordinary crime yang menyengsarakan masyarakat. Nah puncaknya ini kita soroti agak dalam tentang skor indeks persepsi korupsi kita tahun 2020 yang drastis turun dibanding 2019. Sebelumnya skor kita 40 turun jadi 37 yang dampaknya ranking kita di global juga turun dari 85 ya menjadi 102. Parah ya. Bahkan terakhir nih posisi kita lebih buruk dari Timur Leste yang baru merdeka dan memisahkan diri dari kita 21 tahun yang lalu. Kacau ya. Nah ini kita bahas dalam ya. Di podcast 140 ya, 140. Nah ternyata guys, skor Indonesia turun dari 40 itu di tahun 2019, ingat ya 40 dari 100. Gak lulus sih. Ya, 40 tahun 2019 ya, ini ke 37 ke skor 37 di 2020. Dampaknya apa? Peringkat global kita juga turun drastis nih dari 85 ya tahun 2019 ke 102 di 2020. Dalam hal ini nih, ini yang lebih gak enak lagi, posisi kita sama dengan Gambia. Nah sebelumnya tema korupsi ini juga sudah kita omongin bareng di misalnya di episode 125 ya, ini soal paket bansos yang banyak digunain di kampanye-kampanye pilkada ya. Kemudian juga 131 ini dugaan korupsi duit milik lu semua nih, buruh dan pekerja Indonesia termasuk gua di BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya diperkirakan 43 T. Wah gede banget ya. Lalu 136 ya, kita mulai ngebahas mencicil tentang tadi ya, prestasi korupsi Indonesia yang tambah kinclong dengan turunnya indeks persepsi korupsi. Lalu di 139 kita remind lagi nih ya. Kan sebelumnya kita banyak yang ngebahas korupsi bansos ya. Aktornya Juliari lagi. Entar ada yang cemburu nih ya. Karena itu di 139 kita remind lagi ada satu kasus besar juga yaitu korupsi izin ekspor benur ya. Dengan aktor utamanya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Bapak Edi Prabowo yang konon juga melibatkan istri beliau. Nah, ini ada tanggapan dari beliau ya di video tadi. Nah guys, tersisa 3 episode lagi yang kemarin kita diskusin. Apa aja? Ada episode 127 ya. Dan kalau di pekan sebelumnya kan kita ngebahas banyak bencana di Indonesia ya. Sulawesi Barat, banjir Kalimantan ya. Selatan maksud gua. Nah di 127 kita lanjut ngulik nih ya, tertrigger sama laporannya di di Koran Tempo ya. Kita ngulik teka-teki penyebab banjir dahsyat di Kalimantan Selatan yang tahun ini jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Kita coba untuk bongkar ya, kita gali apakah ini benar-benar urusan cuma curah hujan dahsyat ekstrim yang di luar dugaan atau ada hal-hal yang lebih mendasar. Ya misalnya menyusutnya tutupan hutan yang menyebabkan bencana ekologis. Ya ini disuarakan dengan lantang kan oleh Walhi, oleh jaringan advokasi tambang atau Jatam dan lain-lain. Tingginya curah hujan yang sangat ekstrim ya tahun ini memang merupakan penyebab langsung dari bencana tersebut. Namun demikian guys, kita perlu mencari nih akar permasalahan yang sesungguhnya agar bencana ini tidak terjadi terus ya dari tahun ke tahun. Karena kalau kita cuma nyalahin hujan artinya apa? Tahun depan nih kalau ada hujan lagi yang cukup dahsyat ya akan terjadi lagi. Nah yang gua bingung nih, pemerintah tuh kesannya masih kekeh bertahan bahwa ini sekedar
tanda kutip ya, sekedar masalah curah hujan yang ekstrim. Yang gue tambah bingung lagi, itu data Walhi dan Jatam mengenai menyusutnya hutan, itu diolah dari mana? Dari datanya pemerintah, antara lain dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kok kemudian interpretasinya bisa jadi beda ya, gue bingung deh. Ya, gue bingung. Nah, kayaknya tadi ya rakyat Indonesia tuh ya harus terbiasa bingung lah ya, sabar-sabar aja namanya rakyat ya. Ah, tapi buat gua nih yang paling menarik ini justru yang ringan dan yang lucu. Ini di podcast 133 ya guys ya. Di situ kita ngobrolin tentang satu video yang sempat viral. Jadi ada satu orang peternak ayam, gue masih ingat namanya Mas Putut, ya, peternak ayam di Magetan. Yang dia itu kesel banget ya, dengan ekspresi kesel, ngebuangin telur-telur ayamnya, nih telur ayam ras banyak banget ya, itu dia buang ke sawah gitu. Harga telur ayam ras anjlok di bawah biaya pokok produksi di Pulau Jawa menyusul rendahnya serapan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalangan peternak menyebut minimnya serapan menyebabkan penumpukan stok di kandang. Kenapa buat gua menarik ya? Karena gua baca tuh ya beberapa komentar banyak, nggak dikit. Itu menyalahkan Mas Putut ya, nggak bersyukur, mubazir, waduh segala macem lah ya. Terus dibilang daripada dibuang mending dikasih ke panti asuhan, ke pesantren, disumbangin lah intinya. Gua ketawa loh pas baca komentar-komentar itu. Kenapa? Jelas banget tuh ya, yang komentar itu nggak nonton videonya sampai kelar sehingga gagal paham. Di situ kan jelas ceritanya ya, Mas Putut ini memang awalnya kesel banget ya. Ya gimana ya, lu bayangin deh kalau jadi Mas Putut ya, udah susah-susah tuh ngurusi ayam-ayam ras ini. Telurnya udah banyak, ternyata apa? Ternyata harganya anjlok. Gara-gara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali ya. Sehingga restoran-restoran tidak beroperasi normal segala macam. Serapan terhadap telur-telur ini anjlok banget. Di sisi lain kedelai naik ya kan harganya. Gara-gara impor sempat terhambat kan kalau nggak salah. Akibatnya apa? Harga pakan naik ya, stres lah dia. Tapi kemudian kan Mas Pututnya udah bilang nyesel dan minta maaf. Dan kemudian kalaupun ada telur-telur yang tidak terjual tuh dia sumbangin ke pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi Mas Pututnya udah sadar kok masih dimarahin. Ketahuan nontonnya gak sampai tuntas. Makanya saran gua nih guys, biar gak gagal paham lain kali ditonton sampai habis ya. Iya, habis itu mau komen apapun boleh lah ya. Gak apa-apa, gak masalah. Asal udah paham isinya. Nah, satu lagi ya nggak ketinggalan di podcast episode 138 kita ngebahas urusan politik ya, urusan politik. Kenapa? Karena ada polemik ya, ada perdebatan lah di dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengantisipasi pilkada yang akan datang. Jadi dua kubu nih ya. Ada kubu yang menghendaki di 2022 dan 2023 di daerah-daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatannya tetap diselenggarain pilkada. Tapi ada kubu ya PDIP antara lain ya PDIP, P3 kalau gua nggak salah, PAN sama apa? Sama PKB ya kalau gua nggak salah. Itu pengennya nggak usah ditunjuk PLT aja. Nanti 2024 pilkadanya barengan sama Pileg dan Pilpres ya. Tadi yang setuju pilkada 2022 2023 diselenggarakan tuh ada Demokrat ya kan, ada Nasdem, ada Golkar, ada PKS ya. Ada satu nih Gerindra masih celingak-celinguk kiri kanan ya karena belum menentukan pilihan. Yang manapun pilihannya menurut gua nggak akan terlalu banyak berdampak bagi kesejahteraan rakyat jika demokrasi berbiaya mahal seperti sekarang tetap berlaku. Ya, dimana kalau meminjam kata-katanya Pak Mahfud MD, ya, sebagian besar kandidat ya yang lalu-lalu dan mungkin yang akan datang itu didanai oleh cukong. Sehingga ketika terpilih ya harus bayar dong ya kan. Bayarnya dengan apa? Imbal baliknya ya dalam bentuk berbagai kebijakan yang menguntungkan cukongnya. Ya mungkin ngasih lisensi tambang, lisensi pengusahaan hutan or whatever lah. Padahal nih buat gua ya, ini kalau rakyat sih nggak terlalu ngaruh ya mau pilkada kayak mau enggak kayak gitu ya.
Ya mau 2023, 2022, 2024 nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Ya kalau menurut gua loh, bisa jadi gua salah. Karena buat rakyat itu sebenarnya lebih penting, yang lebih difokuskan itu gimana caranya ya supaya pemilu itu punya implikasi langsung yang kerasa terhadap kesejahteraan. Nah, kalau mau ke arah situ harusnya fokus ngutak-atik undang-undangnya adalah meningkatkan kualitas pemilu, ya. Sehingga tidak ada lagi tindakan-tindakan koruptif, politik uang, pragmatisme segala macam bisa dibasmi. Baru tuh pemilunya berkualitas ya. Nggak terlalu masalah mau 2022 kek, mau 2023, mau 2100 ya. Nggak ada masalah ya. Nah guys, itu dia recap ya perjalanan kita seminggu kemarin. Again, thanks banget atas kesetiaan lu nemenin gua ngobrol-ngobrol, kadang-kadang curhat, kadang-kadang ngomel-ngomel di channel ini ya. Tetap gua berharap semoga di tengah segala keterbatasan penyajian gua, video-video yang lu tonton bisa ngasih manfaat banyak, minimal ya. Mungkin nambahin wawasan lu semua. Dan juga kita bisa terus silaturahmi ya guys. Jangan lupa silaturahmi itu bisa manjangin umur plus memperbanyak rezeki kita. Amin ya. Oh ya guys, satu lagi, sorry banget ya, gue jarang banget emang ngejawab komentar-komentar lu yang lu tinggalin di kolom komentar ya. Simply kenapa? Karena gini ya, satu gue tuh pengen adil ya, harusnya kalau gue jawab kan gue jawab semua ya, tapi gue gak sanggup guys. Banyak banget soalnya. Jadi sorry ya, tapi lu semua buat gue top banget ya. Guys itu aja ya, kita akan jumpa lagi besok insya Allah dengan jadwal seperti biasa. Selalu akan hadir ke tengah-tengah lu, ada ulasan berita ya, ada diskusi tentang berita-berita, obrolan itu di lunch break dan di afternoon tea, dan di malam harinya kita akan ngobrol lebih panjang dan lebih dalam di highlight ya. Saya Tas, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.